Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon izin bertanya, Yai. Lebih baik mana menyelamati orang yang sudah meninggal atau menyedekahkan uang tersebut kepada pondok atau masjid? Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ada pertanyaan mewakili seluruh Muslim mungkin di Indonesia, khususnya yang ahli sunnah wal jamaah, lebih terkhusus lagi yang Nahdlatul Ulama. Pertanyaannya paham ya? Intinya tradisi menyelamati orang yang sudah meninggal dengan mengundang bolo tonggo, dengan mensedekahi makanan, berkat, ingkung dan sebagainya. Itu lebih afdolan mana dengan mensedekahkan uang tadi ke masjid atau ke pondok pesantren. Wah, ini sangat logis dan sangat rentan. Menurut saya baik semua, afdol semua. Tapi untuk waktu-waktu yang sudah menjadi tradisi diselamati, maka lebih afdol mensedekahkan dengan selamatan di waktu-waktu yang telah menjadi tradisi. Kenapa? Semuanya baik. Hukum pertama yang perlu kita bahas, bagaimana hukum bersedekah untuk orang yang telah meninggal. Ya, apakah sampai apa enggak? Jawabannya menurut mayoritas ulama, bahkan seluruh ulama sepakat mensedekahkan sebagian harta untuk orang meninggal, lebih-lebih orang tua, itu hukumnya sampai, boleh dan sampai. Satu ketika ada sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, saya punya orang tua telah meninggal, ibu saya telah meninggal. Dia tidak wasiat kepada saya tentang harta peninggalannya. Tapi seandainya dia hidup, dia itu senang kalau harta ini disedekahkan. Apakah boleh saya mensedekahkan harta ini atas nama ibu saya?" Kanjeng Nabi jawab, "Naam, ya, boleh, baik." Ya. Kedua, ada ayat mengatakan tidaklah hasil yang diperoleh seseorang itu kecuali dari apa yang ia usahakan sendiri. Ayat ini seakan menentang hadis itu, ternyata tidak. Ayat yang mengatakan tidaklah hasil seseorang kecuali yang diusahakan sendiri, ini mari kita lebih luaskan, anak itu adalah hasil daripada orang tua. Orang baik kepada kita berarti hasil dari kebaikan kita. Berarti kalau ada anak mensedekahkan untuk orang tua, berarti itu hakikatnya adalah hasil orang tua itu sendiri. Ada orang bersedekah untuk kita, berarti itu hasil dari kebaikan kita sendiri. Berarti ayat itu tidak bertentangan dengan hadis, tetap sama hukumnya klop. Mensedekahkan sesuatu untuk orang yang meninggal, khususnya anak, adalah sampai menurut dohirnya hadis dan kiasan ayat tersebut serta kesepakatan para ulama. Permasalahannya lebih afdol mana disedekahkan dengan bentuk selamatan atau diberikan kepada masjid? Afdol semua. Tapi untuk waktu-waktu yang sudah menjadi tradisi, itu afdol dengan selamatan. Kenapa? Karena di situ kita banyak sekali kebaikan-kebaikan yang terkumpul, mendatangkan orang menjadi Sabtu kumpulan silaturahim. Itu juga perintah agama, membaca kalimat-kalimat thayyibah, tahlil, yasin, istighosah juga kebaikan perintah agama. Bersedekah dengan rupa makanan itu juga perintah agama. Kemudian ada tausiah, taklim, itu juga perintah agama. Mengajak orang ingat mati juga perintah agama. Dalam sedekah
berupa selamatan itu ada ibadah lain, yakni menjaga tradisi, menjaga adat yang baik itu dalam Islam dijadikan hukum. Kaidah fikih al-adah muhakamah, adat yang baik itu bisa dijadikan hukum. Intinya sama-sama dari Rasulullah kita lakukan semua, dan kita juga menjaga adat yang sudah menjadi hukum. Kita bisa menanggulangi fitnah-fitnah dari tetangga dan saudara dengan acara tersebut. Yang terpenting daf'ul fitnah, menolak fitnah, menolak cacian orang lain. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh, menanggulangi kejahatan, kejelekan lebih kita kedepankan daripada satu kebaikan. Nanti kalau kita tidak melakukan sedekah atau selamatan, banyak orang mencaci. Dosa apa ya wong tuane, wong satuse kok gak diselamati. Anake kok ya cek gendenge, wong orang tuanya mati meninggalkan harta warisan, abiyen ya dibesarkan, dulu ya disekolahkan, kok wong tuane mati kok gak diselamati. Ini namanya fitnah. Jadi, tapi ya kalau terus ya ndak bisa. Masa orang mau tahlil sedekah lagi, tahlil sedekah lagi. Intinya sedekah untuk orang mati sama dengan sedekah ketika hidup. Berarti apa? Untuk masjid baik, untuk tetangganya baik, untuk anak yatim baik, untuk saudaranya baik, untuk orang alim baik. Orang yang menolak atau orang yang melarang bersedekah ketika kematian, berarti dia melarang sedekah ketika kehidupan. Berarti dia hanya masjid, ada tangganya, nanus masjid aja, sama saja. Paham nanti? Jadi bersedekah atas nama orang mati sama dengan bersedekah untuk dia sendiri. Berarti kalau dia melarang bersedekah dengan cara selamatan, dia melarang bersedekah kepada orang hidup. Oh, ora usah nang orang yatim. Abdullah nang masjid, ra usah nang anu tetangga, Abdullah nang masjid. Ya tidak baik juga. Jadi semua dilakukan. Sama dengan orang ziarah kubur, itu juga perintah Nabi. Lah kenapa kok masih ziarah kubur? Kok ndak iktikaf saja di masjid? Lah itu nanti sholawatan. Kenapa kok ndak ada ya hanana ya hanana? Kok ndak cukup Allahumma sholli ala Muhammad? Jadi kita orang ahli sunnah wal jamaah itu semakin banyak amalan, semakin banyak potensi mana yang diterima, dan semakin banyak potensi untuk menahan fitnah. Bahasane arek sing saiki 4 sehat 5 sempurna. Makanan mana-mana yang disukai, mana-mana yang senengi. Seneng tempe ya tempe dipangan, seneng pecel ya pecel dipangan, tepak enek bakso ya bakso dipangan. Dilakoni kabeh. Paham ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.